Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang udah join di kelas hari ini. Kelas hari ini saya pengen dapat update kalian nanti. Saya akan update dulu beberapa berita atau informasi mengenai, kita bahasnya lebih ke arah bagaimana kita sebagai seorang ahli informatika atau ahli IT atau ya orang yang ngerti teknologi gitulah ya, itu kita bisa berperan aktif dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu sebelum nanti kalian akan update berita masing-masing dari lokasi masing-masing ya. Nah, saya akan share konten mana ya, share screen. Sultan suruh beli bawang. Bentar ya. Hah? Kalau other apps on Ya? ya. Bawang lu. Hah? Enggak. Gil. Gaji lah. Hello. Show start now. Belum nih. Oke. Video pause. Bentar. Ada error. Nah, udah ya. Kalian bisa lihat share screen depan halaman HP saya ya? Kalian bisa lihat share itu nggak? Share yang HP saya ini, yang di depan. Masih starting. Kita dulu coba. Saya share lagi coba ya, saya ulangi. Screen. Ada. Oke, kalau udah ada, jadi saya akan share beberapa website yang dari kemarin saya share juga ke anak-anak SMP juga. Ini website-website yang insya Allah kita bisa jadikan acuan yang terpercaya gitu ya, biar kita tidak mudah nggak gampang kena berita hoax gitu ya. Jadi yang pertama ada covid19.go.id. Ini adalah situsnya pemerintah resmi ya. Di sini kalian diajarin lindungi diri dan segala macam ya. Terus minta tolong yang pakai audionya di mute dulu aja. Nanti gantian kalau saya udah kasih untuk ngomong biar kalian gantian ngomong. Oke. Nah, di sini tuh ada langkah-langkah penting yang harus kalian lakukan, kemudian cara mengurangi resiko, cari informasi yang benar gitu ya. Nah, ini terus apa yang perlu dilakukan bila kita sakit, dan di bagian sini juga ada update situasi terkini tentang COVID-19. Ini per 26 Maret jam 10.57 WIB ya, belum lama lah, sekitar berapa menit, 30-an menit, nggak nyampe 25 menitan yang lalu. Itu yang positif di Indonesia udah 790, yang sembuh 31, dan yang meninggal 58. Yang meninggal resikonya lumayan tinggi, dan beberapa dokter juga memang ada yang udah terjangkit. Jadi kita harus lebih waspada, lebih hati-hati di rumah aja ya. Nah, di sini juga ada berita nih ya, pelacak aksi positif ya. Jadi lumayan banyak orang yang bertanya, dan ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaan atau informasi itu ternyata adalah hoax ya. Jadi di sini berita bohongnya itu banyak banget gitu ya. Nah, di sini kalian boleh ngoprek lagi, bisa ngecek lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang khusus Jawa Barat. Mungkin dari kalian beberapa udah ada yang download bahkan aplikasinya. Nah, kalau ini kalian bisa langsung buka data di Jawa Barat sendiri, sama seperti yang kemarin. Di sini juga kita bisa baca update yang di lokasi kalian itu bagaimana gitu ya. Sampai detik ini ya, ini kalian bisa lihat peta persebarannya. Yang warna biru itu masih kayak warna biru itu kalau nggak salah ODP lumayan banyak ya di Jawa Barat. Terus kemudian yang warna orange itu dia adalah
PDP, pasien dalam pengawasan, dan yang warna merah itu positif COVID-19. Jadi yang merah itu lumayan dekat dengan yang merah dan banyak itu lumayan dekat dengan kita. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Dan kalau misalnya kalian pengen ngecek beritanya secara real, ya itu yang paling dekat sama kita ada nggak sih gitu ya. Nah, ini masih sama datanya. Yang dekat sama kita itu masih yang di Cibatu, itu masih sampai detik ini belum dikonfirmasi. Terus sama yang kedua itu datanya yang di Sirnajaya, katanya di Mega Regency itu udah ada yang PDP, cuman nggak tahu positif negatifnya. Dan terakhir kita ada update di Villa ya, di Villa tuh lumayan gempar beritanya, dan kita juga ikutan sendiri gitu ya, takut sendiri. Padahal kalau misalnya kita mau lebih hati-hati lagi dalam menyimpulkan sebuah informasi, dan kita lebih sabar lagi nunggu informasi yang paling baik dan paling benar, itu kita pasti akan terhilang dari panik dan segala macam. Mungkin ada yang rumahnya di dekat-dekat villa, atau ya sekolahan kan dekat banget sama villa gitu ya, kalau mungkin ada yang rumah memang di villa, itu memang harus lebih hati-hati lagi. Nah, terus sumber informasi ini kalian boleh banget untuk dijadikan referensi untuk kalian membaca data-data gitu ya, apa benar apa enggak gitu ya, walaupun memang nggak update, nggak real time. Nah, terus kemudian kalau untuk yang Kabupaten Bekasi sendiri, ada juga websitenya, yaitu Pikokapsi. Ini update-nya per Rabu itu berarti kemarin ya. Per kemarin itu ODP-nya 169 totalnya, 59 PDP, ya, dan yang positif itu 14 orang, 10 dirawat, 1 sembuh, 3 meninggal. Makanya kalian juga harus waspada dan lebih hati-hati lagi. Mengingat di sini datanya lumayan lumayan lah bisa kita baca, jadi kita bisa lebih waspada lagi. Terus kalau misalnya anggota keluarga kalian ada yang dan kemarin infonya mungkin ada dari kalian video dari beberapa gitu. Yang pertama video yang dijemput itu kalau kalian perhatiin itu ada di Tangerang. Jadi yang di Tangerang kan ada orang yang nangis segala macam tuh, lumayan menyedihkan juga gitu ya. Jangan sampai nanti mau dibilang menjalik gitu ya, keluarga kita ada yang sampai kayak gitu, jangan sampai. Makanya kalian tetap harus jadi salah satu warga rumah yang aktif untuk ikut jaga rumah kalian biar jadi tetap bersih dan terjauh dari virus ini. Jadi biar kita bisa segera melewati masa pandemi ini. Terus ada berita lagi yang di Permata itu ternyata memang jaringannya. ada yang kerja di Permata, ada yang kerja di Siloam. Jadi alhamdulillah dapat update. Jadi yang tadinya udah was-was segala macam gitu ya, kita jadi saya jadi lebih lumayan pede lah gitu. Nah, ini untuk yang di dunia. Yang untuk yang di dunia itu kita bisa ke worldmatters.info/virus. Nah, itu kalian bisa dapat update dari semua negara. Hari ini di mungkin update terakhir gitu ya, di Cina nambah 67. Di Cina itu nambahnya sekarang udah sedikit banget, dan resiko kematian di Cina itu terbilang cukup rendah gitu daripada kalian bandingkan dengan Itali gitu. Itali itu hampir 2 kali lipatnya orang yang meninggal tuh. Ya, di Itali itu ada 7.000 yang meninggal. Dan Spanyol itu udah mendahului Cina. Jadi Cina itu yang tadinya nomor 1 korban meninggal, sekarang dia jadi nomor 3. Yang pertama Italia, yang kedua Spanyol, dan yang ketiga adalah Cina. Dan kasusnya setiap hari kalau misalnya kalian bisa lihat, nambahnya new cases-nya ya, di Italia itu sehari 5.000. Terus itu di Amerika ya ada 13.000, di Spanyol ada 7.000. Makanya kalau misalnya kita tetap bisa menerapkan namanya social distancing, sekarang bukan social distancing namanya, ya udah ganti ya, physical distancing. Jadi sosialnya enggak distancing tapi fisiknya. Jadi kita tetap, kalau misalnya kalian terpaksa harus keluar, please, kalau keluarnya lumayan lama, kalian tetap harus waspada, ganti baju, mandi langsung gitu. Tapi kalau cuma kayak ya beli makan doang sebentar, ya cuci tangan aja lah.
gitu. Tapi tetap harus waspada dan hati-hati, mengingat kita salah satu yang lumayan rawan karena mungkin banyak dari orang tua kalian yang ada yang bekerja gitu, masih bekerja di PT dan perusahaan. Itu ada beberapa kabar yang bahkan di PT udah ada yang mungkin korbannya kemarin di Villa adalah salah satu PT besar di Egypt gitu ya. Nah, terus kemarin saya dapat lihat ada teman dari India. Di India itu sekarang India sama Indonesia memang masih tinggian Indonesia ya. Padahal kalau dibilang kumuh, jorok, dan luasnya itu masih luasan dan kumuh dan jorok kan India. Tapi pemerintah India mulai kemarin, mungkin kalian udah lihat kali ya yang di India itu yang pada di sabet ya. Jadi mereka itu disabetin pakai kayu, orang-orang yang pada pergi gitu kan disuruh di rumah kan, memang di lockdown ya. Itu pada di rumah, dan yang pergi, yang nekat pergi gitu ya untuk main itu disabetin sama polisi atau ya aparat setempat. Mungkin kalau Indonesia kayak gitu ya udah kacau juga ya, makanya pemerintah Indonesia menggunakan metode lain, yaitu menggunakan rapid test. Mungkin kalian udah pernah dengar. Nah, ini di sini gimana lagi internetnya nih ya. Nah di sini tuh beliau ini ini dia kan kebetulan ini adalah ketua Asosiasi Cloud Indonesia. Jadi cloud itu kayak penyimpanan awal yang bisa dilakukan sebagai seorang IT atau orang yang ngerti komputer gitu ya, yang benar-benar paham bahasa programan, itu dia gambarnya nge-freeze, Pak. covid.id itu kalian bisa cek ya, relawan covid19.id, kalian cek apa aja yang sebagai seorang ahli informatika itu apa aja sih yang bisa kalian yang bisa kalian kontribusikan gitu ya. Nah, itu yang kalau misalnya di sini ada, kalau kalian ngerti bahasa pemrograman Flutter, kalian boleh nanti untuk ikut berkontribusi gitu. Di sini banyak kontribusi. Ini ada kontribusi ASP.NET ya. Tadi ada Flutter, ada ASP.NET, ini Flutter lagi. Flutter ini bahasa buat bikin aplikasi di HP Android gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada aplikasi Android itu salah satu bahasa pemrograman yang dipakai itu adalah Flutter. Ya. Flutter atau Flutter ya bacanya. Nah, salah duanya ya tadi yang pertama ada Flutter, yang kedua ada ASP.NET gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa selain itu juga kontribusi yang bisa kalian lakukan. Ya. Kontribusi yang bisa kalian lakukan itu selain berkontribusi menggunakan coding atau pemrograman, kalian sebagai orang ahli IT ketika mendapatkan informasi apapun, jangan langsung di-share. Nge-freeze, Pak. Muter-muter. Kemarin ada mungkin yang ngelihat status saya gitu ya, beberapa itu saya update status kemarin itu tentang COVID-19 yang ada di kabupaten saya sendiri gitu, di rumah kampung saya sendiri gitu.
lumayan bikin panik soalnya korban ternyata deket sama tempat bapak saya kerja gitu. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi segala macam, alhamdulillah pemerintah kabupatennya langsung sigap, langsung tanggap untuk menangani ini semua gitu. Jadi sekarang itu benar-benar yang baru satu tuh. Alhamdulillah. Lokasinya langsung di lockdown gitu. Contohnya kayak Solo kemarin langsung di lockdown kan gitu. Dan mungkin ada yang orang Jawa Tengah dan segala macam gitu ya. Ini kalau misalnya pandeminya belum selesai sampai nanti puasa, kalian siap-siap gak mudik. Saya juga sedih banget nih kalau nggak mudik. Aduh, sedih banget ya. Jadi kita harus waspada, maka ayo kita kampanyekan, kita galangkan physical distancing sama di rumah aja. Jadi kalian salah satu jadi garda-garda terdepan yang bisa kalian kan punya. Ayo di-share ya hal yang positif, hal-hal yang bisa membahagiakan. Jangan share yang negatif-negatif, jangan share yang misalnya berita kematian, berita yang ini di sinilah. Ini malahan bikin khawatir dan imun kita malah jadi ketika kita khawatir imun kita jadi turun. Jadi itu juga nggak baik buat kesehatan. Jadi ayo kita kalau misalnya kalian mau share update status segala macam, please update status yang sekarang tuh yang menyenangkan, yang menghibur gitu ya, tapi tetap tidak. Oke, paling itu aja dari saya update-nya. Saya mau update ya dari kalian bagaimana kondisi di lingkungan kalian, nanti boleh di-unmute. Terus nanti kalian boleh rekap lah apa aja sih usaha-usaha yang udah dilakuin di rumah, di lingkungan kalian. Apakah orang-orang udah kayak di villa hari ini tuh yang di villa itu udah nggak boleh jualan lagi. Saya kemarin kan belanja sayuran tuh, ternyata ibu-ibunya bilang besok udah nggak belanja. Kebunnya banyak. Ditutup. Maksudnya Sampai itu terjadi, ayo sama-sama makanya kayak kita sama-sama harus ikut menjaga biar pandemi ini segera berlalu gitu. Itu aja mungkin update dari saya. Kalau dari sisi kesimpulan, dari sisi seorang orang yang ngerti komputer, orang yang ngerti ahli komputer ya dan informatika, ya kontribusi kalian adalah salah satunya di rumah masing-masing dulu gitu. Di rumah masing-masing kalian jangan sampai mudah terima berita hoax gitu. Kalian kalau misalnya ada berita ya cari beritanya itu dari mana yang paling benar, yang paling tepat dan paling baik gitu. Terus kemudian kalau memang kalian jago ngoding gitu ya, bisa ngoding ya kalian bisa kontribusi melalui relawancovid.id. Itu kalian bisa menyalurkan minat bakat kalian gitu. Kalau tuntutan saya sih sama kalian yang paling penting lindungi rumah kalian dulu. Kalau misalnya kita kontribusi keluar, ya kalau udah bisa nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa, minimal kalian selamatkan di rumah dulu gitu ya. Ketika mungkin kamu udah di rumah, diselamatkan di luar juga, insya Allah orang-orang mungkin akan jadi ikutan gitu. Jadi kalian harus bisa jadi contoh yang baik. Dan kalau misalnya keluar, please pakai masker. Saya aja dari kemarin, dari hari apa, Senin atau Selasa gitu, beberapa kali keluar, saya pasti pakai masker, pakai topi, pakai jaket. Walaupun panas, nggak peduli. Tapi itu lebih aman, lebih, ya orang-orang pada ngeliatin, tapi kita nggak pernah peduli sama hal yang kayak gitu. Kita kan, ya minimal kalau misalnya low signal. Nge-freeze. Gak ada suaranya, boy. Suaranya hilang. Ini lagi ngetes suaranya hilang. Ya, sinyalnya pada bulan 3, absen 3 siapa ayo? Absen 3. 3, woi. Absen 3, ayo ngobrol. Dina, ayo sok Dina berarti. Lu berapa? Boleh. Ivan, halo. Ilham lu berapa, Ham? Ya. Absen 3 siapa? Bukan, emang iya. Dina, ya udah ayo Dina. Sampaikan update yang ada di rumah kamu dan sekitar rumah kamu menjelang COVID ini, maksudnya selama pandemi ini gitu.
Mungkin ya contohnya gitu ya, misalnya contoh kalau misalnya rumahnya di Di chat. orang tua pulang udah gimana gitu, mungkin sekarang udah disemprot semuanya gitu aja sih, BCM udah. lebih kayak gitu aja. Kalau di sekitaran blok sini udah disemprot sih kemarin waktu hari Senin udah disemprot bareng-bareng. Tadi OMG. dikasih tahu ya perumahannya mana ya, biar kita tahu semua perumahannya mana gitu, atau alamat kalian Di media dari sini. ke sana udah aman gitu. Di media Yuk mulai yuk, silakan ganti. Kalau yang saya tahu tuh regensi itu di blok saya sih, di blok D baru itu waktu kemarin udah ada penyemprotan disinfektan juga bareng-bareng, terus selalu kerja bakti juga biar selalu bersih lingkungannya, terus udah pada jaga jarak juga sesama sesama tetangga juga udah jaga jarak juga, terus udah pada pakai masker, udah selalu pada cuci tangan juga, pakai hand sanitizer juga gitu. Pada udah jarang keluar rumah juga. Gitu aja sih. Udah Pak, gitu doang. Sejauh ini itu sih yang dilakuin. Rumahnya Hanif mah berisik. Terus. Drag. Nggak ada suaranya, Pak. Aduh. Konten apa? Hakim ya. Ada juga. Makanya gue tadi. Apa Nam? Film bikin konten. Cek di bawah ya. Linknya di deskripsi Instagram gue semuanya. Mabar tan sama gue tan. Kabar apaan? PUBG lah. Kira gua. Kemarin juga main tuh. Chicken kan. Coba mager. Gue gak lihat lu. Ini di belakang HP gue ada kamera sih. Tinggal nge-record aja. Ya benar. Konten ada. Papa udah masuk. Halo guys, kembali lagi dengan channel gue. Channel gadungan. Apa ya kameranya? Like, share, comment, and subscribe yang ada di bawah ini ya. Iya. Karena like dan komen kalian penting buat saya untuk menggapai cita-cita saya aja. Dislike, Aja. subscribe. Korigur ya Han sore. Udah masuk. Naon? Yo, kamu nih ngecek. Belum ada suaranya Pak. Gue juga baru gold 5, bangga banget lu. Sombong. Ngomongin PUBG belum. Pelayaran Mas, pelayaran. Lagi istirahat, lagi bel istirahat. Pak Mudik mana nih hostnya? Host di TV Webex. Kamu nih TV Webex.
Sidik ganteng. Sidik ganteng Dik, lu masih botak sih, Dik. Gak bosan tinggal di BTN. Apa sih? Rumahnya Hanif tuh banyak ininya, banyak tukang apa tuh copet-copetnya. Ngeri. Jangan. Ya sana nggak boleh. Ya, bodo amat lu, bodo amat. Nih, Cuma 2 kali gendut, semprot. sawat. Jangan deket-deket lu, Pak. Aduh. Salah di headset. Suaranya mendelep. Ada nggak suaranya? Kat, jangan dekat-dekat. Sekarang ada nggak? Kecil Pak, suaranya kecil. Soalnya nggak enak didengar. Mendelep. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya jauh di lubung. Mana? Suaranya nggak enak didengar. Adi malahan bucin. Udah, gini aja deh. Kalian bikin Ya, video. beli set kayak gua deh. Mam, Dimam. Mamun itu. Suaranya kayak didengar gitu dong. Ntar coba saya cek lagi ya. Di Skylab lah. Audio. Audio. Hai BCM. Wih, BCM man. Santuy BCM man. Oke, kan tes ada. Oi. Ya. Oke, gini aja deh. Ini kan punya saya internetnya kayaknya error. WiFi juga error, internet HP juga error nih. Jadi gini aja. Dari bikin sebuah video ya. Video ini berisi tentang apa Ada, Pak. kalian boleh keluar sebentar untuk videoin atau misalnya dari halaman rumah ngasih tahu sama usaha atau upaya-upaya apa yang udah kalian lakukan selama kalian di rumah. Videonya durasinya 2 menit aja, 2 sampai 3 menit, gak usah lama-lama. Terus videonya di-upload di YouTube kalian masing-masing. Di-upload di YouTube kalian masing-masing. Yo. Ya. Nah, nanti setelah di-upload di YouTube, link dari YouTube-nya kalian kumpulkan ke Classroom beserta screenshot kalian menghadiri sesi ini. Deadline-nya saya kasih waktu sampai besok jam 12 siang. Oke? Yang lain oke? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya tutup? Video doang kan, maksudnya kita nggak usah nge-show muka kita juga kan, cuma video-video tentang update Ya kamu ngomong kayak nge-vlog. Nah, iya ngevlog. nggak mau. Juga ngevlog lu. Kayak kalian nge-vlog gitu. Halo guys, di sini saya mau ngasih tahu ke kalian kalau gitu. Aduh. Oke, videonya nggak usah panjang-panjang, 1,5 menit sampai 2 menit aja. Kalian lihatin kondisi di sekitar rumah kalian sama kalian ngomong, dah gitu aja. Pak, batas waktu ngumpulingnya kapan, Pak? Hah? Batas waktu ngumpulingnya. Besok siang. Besok jam 12 siang. Besok kan Jumatan ya, berarti saya tambah deh sampai jam 3 deh, jam 3. Besok kan sampai jam 3 besok. Buatnya edit juga, Pak. Jangan ke rumah malah ke rumah mana ada bikin sendiri. Ke rumah. Tugas sendiri-sendiri ya. Bukan tugas bareng-bareng. Awas aja itu ntar ngerjain bareng-bareng ya. Hanif. Pak, teman saya ada virus lagi. Udah, ada yang mau ditanyain nggak? Yuk.
Nggak ada Pak, cukup. Juga saya akan upload, nanti saya share ke paling ke Hanif biasanya. Nanti kalau udah selesai saya upload, saya kasih linknya ke kalian. Ya, nanti kalian kalau misalnya lupa bisa buka lagi dari situ. Sama yang belum datang bisa lihat lagi. Oke, make sure yang belum screenshot boleh silakan screenshot dulu. Make sure kalian punya stoknya untuk nanti dijadiin bukti untuk kalian ikutin kelas saya ini. Pak. Yang ganteng senyum Pak, senyum. Oke. 3. Iya Pak, senyum Pak. Banget. Ya? Mau ada stok dulu nih. Nah, kalau benar 1. Apaan kamu mah bakal gaje, sumpah. Saya punya, nanti saya kirim punya kamu loh ya. Nanti saya upload ya. 2, 3. Tuh. Lagi Pak. Lagi. Kurang aja Hanif. Kan? Oke. Ya kalau udah itu aja, terima kasih atas waktunya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap waspada, nggak usah terlalu panik, stay safe, stay at home, dan ingat keluarga kalian masing-masing, jadi di rumah aja. Itu aja dari saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Ya. Kopi ditutup.